Shalom anak-anak semuanya. Puji nama Tuhan, setelah seminggu kita ketemu lagi ya dalam mata pelajaran Ibu, yaitu pendidikan agama Kristen. Baiklah, di pertemuan kali ini, sebelum kita mengawali pertemuan kita, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita mau berdoa dulu. Tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh bertemu kembali di tempat ini Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu akan memulai pembelajaran pendidikan agama Kristen. Kiranya Kau memimpin kami, Kau memimpin hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu mau absen dulu ya. Yang pertama ada Excel, Alexa, Agnes, ada Bianca, ada Noel, ada, kemudian ada Sharon, dan ada Timotius. Oke anak-anak semua hadir ya, nggak ada yang izin. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita mau belajar tentang hidup beriman. Nah, pertama-tama kita mau tahu nih, apa itu iman? Kita bisa buka dalam Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 yaitu berisi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, sini apa itu iman Kristen, iman dalam agama Kristen? Iman itu merupakan suatu tindakan percaya dan penyangkalan diri sehingga orang tidak lagi mengandalkan kebijaksanaan dan kekuatannya sendiri, tetapi melekatkan diri pada kuasa dan perkataan dari Tuhan Yesus. Jadi, iman dalam kekristenan itu percaya dengan Tuhan Yesus, percaya bahwa segala sesuatu itu diperoleh karena kuasa Tuhan Yesus. Nah, kemudian iman dalam kekristenan itu apa buktinya? Nah, buktinya itu kebangkitan Yesus sendiri. Ya, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Nah, itu bentuk iman kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit pada hari ketiga. Walaupun kita tidak melihatnya secara langsung, tapi kita percaya karena Alkitab yang mengatakannya sendiri. Nah, kemudian next, yang kedua yaitu beriman kepada Tuhan Yesus. Beriman kepada Tuhan Yesus itu apa sih Bu artinya? Beriman kepada Tuhan Yesus itu artinya percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan serta menaati setiap perintah-perintah Tuhan Yesus. Misalkan perintahnya itu membaca firman Tuhan, kemudian berdoa, rajin menyembah Tuhan, rajin memuji Tuhan. Nah, ketika kita menaati perintah-perintah Tuhan Yesus, maka itu kita bisa disebut kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Nah, next, selanjutnya yaitu iman dan percaya kepada Allah. Nah, jadi iman itu adalah bentuk keyakinan dan cinta kasih yang utama dan tinggi tanpa batas kepada Tuhan Yesus. Jadi ketika kita beriman anak-anak, kita pasti akan percaya sama Tuhan Yesus. Percaya walaupun sekalipun kita belum melihatnya, sekalipun kita belum melihat di depan mata kita, tapi kita percaya. Sekalipun kita tidak melihat bahwa Tuhan Yesus bangkit secara langsung, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit pada hari ketiga. Karena apa? Karena Alkitab sendiri yang mengatakannya. Alkitab itu adalah firman Allah, anak-anak. Jadi ketika Alkitab yang berbicara, maka Alkitab itu
nggak pernah bohong. Jadi Alkitab itu adalah benar, isinya itu benar anak-anak. Jadi kita harus percaya bahwa jika Alkitab udah mengatakannya, maka itu semua benar. Nah, kemudian ada percaya. Percaya adalah bentuk tindakan kebaikan kepada Tuhan dan sesama. Nah, jika kita sudah beriman sama Tuhan, tadi kan kita mau melakukan setiap perintah-perintah Tuhan, maka perintah-perintah Tuhan itu bukan hanya membaca Alkitab, bukan hanya berdoa, bukan hanya memuji dan menyembah Tuhan, tapi juga melakukan kebaikan kepada sesama. Oke, next. Kemudian selanjutnya yaitu bagaimana cara memelihara iman. Gimana sih Bu cara untuk memelihara iman kita? Jika kita sudah memiliki iman kepada Tuhan Yesus, bagaimana supaya kita bisa mempertahankan iman tersebut? Bagaimana supaya iman tersebut tetap ada dalam diri kita? Oke, yang pertama yaitu kita bisa membaca firman Tuhan. Nah, membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan itu bukan hanya sebagai rutinitas saja ya anak-anak, tapi membaca firman Tuhan itu sebagai bentuk kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Bagaimana dengan firman tadi, firman Tuhan, Alkitab tadi kan firman Allah. Firman Allah berarti Allah sendiri yang berbicara melalui Alkitab tersebut. Nah, jika kita membaca firman Tuhan, kita dapat mengetahui perkataan-perkataan Allah untuk diri kita. Nah, firman Tuhan itu juga sebagai bentuk surat cinta Tuhan kepada kita. Nah, jadi jika kita sering membaca firman Tuhan, sering membaca Alkitab, maka kita mengetahui, kita lebih dekat sama Tuhan. Kita mengetahui apa yang Tuhan mau dalam diri kita untuk kita lakukan. Nah, jika kita misalkan kita dekat sama mama papa, nah kita dekat sama mama papa karena kita sering ngobrol sama mama papa. Kita tahu kesukaan mama itu apa karena kita sering berinteraksi dengan mama. Kita tahu papa itu nggak suka kalau kita melakukan apa, karena kita sering berbicara, ngobrol, berinteraksi dengan papa dan mama kita. Kita tahu semuanya kalau kita berinteraksi. Nah, maka dari itu jika kita berinteraksi dengan Tuhan dengan cara membaca firman, kita dapat mengetahui bagaimana Tuhan Yesus itu apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita untuk kita lakukan. Nah, yang kedua yaitu cara memelihara iman dengan berdoa kepada Tuhan. Nah, selain kita membaca firman, anak-anak, kita juga dapat berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan bukan hanya sebagai rutinitas saja, kayak ya yang penting saya sudah berdoa, tetapi berdoa kepada Tuhan itu bagaimana kita bercerita kepada orang yang kita sayang. Misalkan kita mau cerita nih, kayak ketika kita ada masalah, kita mau cerita sama mama. Misalkan kita sering kan cerita misalkan apa yang terjadi di sekolah tentang kepada mama kita, kepada papa. Nah, Tuhan juga mau kita berdoa kepada Tuhan. Kita bercerita kepada Tuhan, bercerita tentang pengalaman kita. Bahkan ketika kita mau memulai aktivitas kita di pagi hari, kita harus berdoa supaya karena kita mau mengucap syukur, kita mau berterima kasih karena Tuhan sudah menjagai kita sepanjang malam. Nah, sehingga pada pagi harinya kita bisa bangun kembali. Yang memberikan nafas itu siapa sih anak-anak? Tuhan Yesus kan. Makanya kita harus berterima kasih karena kehidupan, kesehatan itu yang paling mahal. Jadi hanya Tuhan saja memberikan kesehatan. Kesehatan itu nggak bisa dibeli. Bahkan dengan uang. Kesehatan itu tidak dapat dibeli dengan uang. Bahkan orang kaya pun kalau dia sakit itu nggak ada gunanya uangnya. Jadi yang paling penting itu adalah kesehatan. Bagaimana kita mensyukurinya? Bagaimana kita berterima kasih dengan berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kesehatan kepada kita. Oke, kemudian yang ketiga, apa sih Bu cara untuk memelihara iman? Nah, yang ketiga itu kita bisa belajar untuk berpuasa. Nah, anak-anak, Ibu dulu waktu kecil
juga ibu juga dulu waktu masih kecil, masih anak-anak, masih remaja seperti kalian, ibu belajar untuk berpuasa. Awalnya ibu puasa cuma setengah hari karena ibu nggak kuat. Nah, lama kelamaan karena ibu karena lama kelamaan ibu terbiasa, sehingga waktu ibu juga masuk ke sekolah Alkitab, di situ juga setiap hari Kamis kami berpuasa. Nah, di situ kami lebih lagi berpuasa sama Tuhan. Bahkan anak-anak tahu nggak, kalau kita berpuasa itu kita berpuasa lebih lama daripada saudara kita. Saudara kita mereka sahur, tapi kita nggak sahur. Kita mulai dari malam, kita habis makan malam sampai kepada mungkin sore sekitaran jam 6 kita buka. Nah, kalau misalkan nggak kuat karena kita udah lebih lama dari mereka, kita berbuka puasa, kita bukan hanya sekedar berbuka puasa, kita harus berdoa, mengucap syukur sama Tuhan. Kita sudah diberikan kekuatan sehingga kita bisa menjalani puasa sampai selesai. Nah, berpuasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus anak-anak semuanya, tetapi dengan berpuasa kita dapat menahan nafsu kita dapat menahan keinginan kita untuk makan. Kadang-kadang kita boros, kita diberikan uang jajan sama orang tua, kita boroskan. Nah, tapi dengan berpuasa kita dapat lebih hemat, dan kita juga dapat berdoa, bersekutu dengan Tuhan, lebih dekat sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus juga mengajarkan untuk berpuasa. Bahkan Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dan Tuhan Yesus mengajarkan itu kepada anak-anaknya. Nah, jadi kita harus belajar berpuasa. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu cara untuk memelihara iman. Yang pertama yaitu menjauhi kejahatan dan bersekutu dengan Allah. Nah, yang tadi kita juga tidak hanya membaca firman dan berdoa dan berpuasa. Percuma melakukan semuanya itu kalau kita tidak mengasihi sesama kita. Nah, jadi artinya kita harus mengasihi sesama kita. Kita harus menjauhi kejahatan. Kita harus terus berbuat baik. Nah, berbuat baik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, dan bersekutu dengan Allah. Oke, selanjutnya next. Oke, Bu, apa sih ketika kita sudah mempertahankan iman kita? Nah, apa sih, Bu, ciri-ciri orang yang memelihara iman? Tadi kan kita sudah memelihara iman. Nah, sekarang ciri-ciri orang yang memelihara iman. Memelihara iman itu yang pertama, selalu taat kepada Allah, selalu taat dalam perintah-perintah Tuhan, terus membaca Alkitab, berdoa, bersekutu dengan Tuhan, taat kepada Tuhan. Nah, ini yang kedua itu selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, ketiga selalu beribadah kepada Tuhan. Orang yang memelihara imannya, dia akan rajin untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, tetap setia apapun keadaannya. Oke, kemudian tokoh Alkitab yang beriman. Nah, di sini Ibu menyebutkan 2 tokoh Alkitab yang memiliki iman kepada Tuhan. Yang pertama pada Allah, yang pertama Abraham. Nah, anak-anak tahu sendiri cerita Abraham. Tahu kan cerita Abraham seperti apa? Cerita Abraham yang dia beriman kepada Allah, bahwa Allah akan memberikan ia seorang anak. Padahal ia tahu sendiri bahwa istrinya yang bernama Sarah itu mandul dan tidak bisa memiliki anak. Tapi ia tetap mempunyai iman kepada Allah bahwa Allah akan memberikan keturunan kepada keluarganya. Nah, akhirnya dengan iman Abraham, dengan kesetiaan Abraham dan ketaatan Abraham, maka Abraham akhirnya
iman itu terjadi kepada Abraham dan Allah memberikan Ishak kepada Abraham. Nah, kemudian tokoh yang kedua yaitu Ayub. Nah, Ayub ini pasti tidak asing dengan tokoh yang bernama Ayub. Nah, Ayub ini adalah tokoh yang memiliki iman yang besar. Dia taat sama Allah, dia setia sama Allah. Bahkan di saat masalah datang kepada Ayub, Ayub tetap setia kepada Allah. Ayub tetap mempunyai iman pengharapan kepada Allah bahwa Allah mempunyai rencana yang lebih indah dalam kehidupan Ayub. Nah, akhirnya ketika semua meninggalkan Ayub, istrinya, anaknya, bahkan harta bendanya diambil dari Ayub, maka Ayub karena ia setia kepada Allah, ia diberkati Tuhan, diberkati Allah dengan harta, bahkan dikembalikan semua yang hilang itu kepada Ayub, bahkan berlipat kali ganda. Nah, oke, baiklah. Nah, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita dapat belajar bahwa kita harus tetap beriman kepada Allah, karena Allah itu kita harus beriman kepada Allah karena Tuhan itu sumber pengharapan kita, anak-anak. Jadi kita harus tetap setia dan beriman kepada Allah. Oke, dari pembelajaran pada hari ini ada yang belum dipahami? Oke, baiklah. Jika sudah dipahami semua, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak semua. Tugasnya yaitu kalian akan mencari. Tadi kan Ibu menyebutkan hanya 2 tokoh yang memiliki iman. Nah, kali ini kalian anak-anak semuanya mencari minimal 5 tokoh di dalam Alkitab yang memiliki iman, seperti Ayub dan Abraham. Oke, tugas itu akan Ibu periksa di minggu depan ya, pertemuan kita selanjutnya. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mari kita berserah dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pertemuan pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Tuhan akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kiranya memberkati kami Tuhan dalam perjalanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati orang tua kami, berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, terima kasih anak-anak semuanya, atas memberkati. Shalom.